Perkenalkan, nama saya Putri Darmalina Stambul 01311839 dari kelas IPB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami kelompok 2 yang berjudul pengolahan tanaman pinus. Baik, ini dia nama-nama dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari beberapa orang. Yang pertama saya sendiri, Putri Darmalina Srihandayani. Yang kedua Makfira. Yang ketiga Feni Fitra. Yang keempat Juliawati. Dan yang kelima Yesti bin Slamet. Dan yang terakhir adalah Andika Daimalindu. Pohon pinus telah ditemukan menunjukkan perilaku kontribusi niche dalam respon terhadap efek dari keberadaan hutan. Pohon pinus tersebut dan semak meningkat frekuensi api dengan mempengaruhi posisi dari daratan hutan. Pohon pinus tersebut merupakan contoh ekosistem taiga yang memiliki daun jarum. Hutan pinus merupakan jenis hutan dengan tanaman yang homogen. Hutan pinus yang ada di Indonesia, tepatnya di bawah kaki Gunung Buranggang yang ada di Kabupaten Bandung Barat, merupakan peningkatan zaman Belanda, di mana para penjajah menanam pohon tersebut agar kondisi di kaki Gunung Baranggang mirip dengan tempat asalnya, mengingat di Belanda merupakan negara beriklim sedang, di mana di daerah iklim sedang kita akan banyak menemui hutan pinus karena merupakan tempat asli banyaknya ditemui ekosistem taiga. Hutan pinus dibangun untuk merehabilitas hutan-hutan yang gundul, hutan lindung, dan hutan produksi. Pengaruh hutan tanaman pinus secara umum dapat dibagi berdasarkan parameter hidrologi, antara lain penyerapan oleh tajuk pohon, perubahan langas, perubahan sifat fisik tanah, perubahan watak aliran sungai. Serasa pada hutan pinus, hutan tanaman pinus sangat berperan sekali sebagai pegulator air, memperkuat tenaga, menghilangkan keletihan, melindungi jantung, mencegah penyakit pembuluh darah jantung, dan meningkatkan imunitas tubuh, mencegah berbagai penyakit menular dan tumbuh. Berikutnya habitat pohon pinus. Pohon pinus umumnya tumbuh di daerah Sumatera Utara yang hidup pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman pinus tusam atau pinus adalah sebutan bagi sekelompok tumbuhan yang semuanya terbangun dalam marga pinus. Di Indonesia, penyebutan tusam yang semuanya bergabung dalam marga pinus atau pinus biasanya ditunjukkan pada tusam Sumatera atau biasa disebut Pinus mercusi John at the First. Getah pinus berada pada batang, di mana dalam saluran getah yang arahnya vertikal maupun horizontal. Seluruh getah ini terbentuk secara ligation, sigosom maupun sizoligen. Beberapa ketentuan pohon pinus yang akan disadap yaitu diameter limit. Diameter pohon pinus yang akan disadap adalah di atas 15 cm. Kemudian klasifikasi pinus. Yang pertama itu kingdom atau plante tumbuhan. Subkingdomnya itu Trechbionta atau bisa disebut tumbuhan pembuluh. Superdivisi, untuk superdivisinya itu spermatopolita, yaitu menghasilkan biji. Divisinya Cnifor pita, yaitu dan kelasnya Pinophyta, ordo Pinales, famili Pinances, genus Pinus, spesies Pinus macarusi John, dan Dvr. Dalam proses pengolahan getah pinus di pabrik Gonromoten dan terpenting atau PGT, Perum Perhutani, bahan baku industri berupa getah pinus, yaitu penerimaan dan pengujian bahan baku, pengeneraan, pencucian dan penyaringan, pemanasan, pemasakan, pengujian dan pengemasan. Untuk ciri-ciri pinus, pinus memiliki ciri khas yaitu memiliki batang utama silindir, lurus dan ketegakan berapat serta memiliki alur yang dalam. Cabang-cabangnya membentuk putaran yang teratur tinggi.
bebas, dan cabang yang memiliki 10-25 meter. Memiliki bentuk daun jarum dengan jumlah daun helai yang dapat bertahan lebih dari 2 tahun dengan tepi daun berjeriji halus. Bunga berbentuk stobi, jantan dan betina. Pohon pinus kegunaannya bermacam-macam, baik untuk kebutuhan permuhan maupun sebagai bahan baku industri. Dipandang dari segi hasil, kita dapat melihat bahwa kayu jenis ini menghasilkan manfaat ganda. Selain perbaikan lingkungannya, yang pertama kayu dan dua getahnya. Pinus terbagi menjadi dua, yaitu kayu pinus dan getah pinus. Untuk kayunya sendiri adalah termasuk dari kayu ringan sedang berat jenis antara 0,4 sampai 0,70 bagian yang mendukung resin. Sedangkan getah pohon pinus memiliki gubal yang di dalamnya terdapat sel-sel yang merupakan gudang pati dan persediaan bahan lainnya untuk diubah menjadi persenyawaan baru dalam pembentukan sel-sel kayu dan getah. Kesimpulan, pohon pinus adalah pohon yang rindang dan mempunyai banyak manfaat buat manusia. Sebagai obat, pohon ini banyak dijumpai di daerah yang berbukit dan penggunaan serta sekarang sudah ditanam sebagai pohon industri. Dari pohon pinus sebenarnya yang ada diambil adalah getahnya, dan getah pinus itulah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di bidang pembagian pohon lainnya. Pohon pinus dianggap produktif kalau sudah berumur sekitar 10-15 tahun. Namun itu masih belum maksimal, tapi sudah bisa dihasilkan getah yang bagus walaupun hasilnya tidak begitu banyak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dapat presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.